Ya, kita sama-sama buka di dalam Wahyu pasal yang kedua. Bukan Wahyu Purnomo ya. Oke. Wahyu pasal yang kedua, saudara. Ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapat mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. 4. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah apa? Meninggalkan kasihmu yang semula. 5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Saudara, dikatakan di sini, ini bukan orang yang males, bukan orang yang gak setia sama Tuhan. Tapi dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, jerih payahmu maupun ketekunanmu. Wow. Sampai tekun loh saudara. Ini orang bukan rajin lagi saudara ya, super rajin. Dan dikatakan, aku tahu bahwa engkau tidak sabar terhadap orang-orang. Orang jatuh orang munafik. Orang Farisi yang ngomong Tuhan, tapi kelakuannya aduh ngeri. Tapi kehidupannya seringkali tidak sesuai, bahkan jadi batu sandungan. Saudara, tapi kita ngadepi orang gini, ya wes lah, namanya juga orang sakit. Saudara pernah ngadepi orang seperti itu enggak? Halo, yang katanya rohani banget sampai enggak nginjek tanah tuh saudara, ngeroh banget. Tapi kelakuannya, karakternya, kalau sepupu kita bilang, tuh bilang mendalit gitu saudara. Tapi saudara udah gak bisa apa-apa, cuma sabar, sing waras ngalah. Saudara, engkau sering hadapin orang seperti itu atau, gak pernah bu saya. Kenapa gak pernah? Lah wong sayang sing seperti itu bu. Tolak dalam nama Yesus ya, enggak ya. Di sini gak ada orang seperti itu. Atau gini, ya saya jarang sibuk ketemu sama orang itu. Saya kasih tahu ya, kalau saudara durasinya masih sering ketemu sama orang itu, berarti saudara orang pada mulanya masih diproses. Sering pokoknya durasinya, rasanya melenak-melenak gitu saudara. Tapi kalau orang sudah mulai berjalannya durasinya mulai berkurang, itu sudah mulai tingkat kedewasaan. Tapi kalau orang sudah enggak bu, tapi tiba-tiba muncul lagi wajah ibu. Ya ampun, astagfirullahaladzim. Tak kira wis mari ujian. Muncul lagi orang ini. Ternyata musim-musiman. Kenapa? Ketika Tuhan bilang, hari ini kamu lulus. Tapi lulusnya belum permanen. Jadi nanti saudara pelengkap penderitanya didatengin lagi. Dicek. Ada perubahan, ada kegoncangan atau tetap Yesus. Sampai ya, nggak ngaruh. Apapun orang itu, kau tuh nggak tersenggol. Sampai harus di level itu saudara. Ya, jadi kalau kita belum diperhadapkan orang-orang yang seperti itu, belum apa-apa. Belum, masih jauh. Tapi kalau bu, aku sampai belenek bu, rasanya mau muntah aku. Bagus, detox. Saya terkasih, sebetulnya saya tanya, yang sarana itu dia apa saudara? Halo? Dia? Halo? Oh bener tah? Sama-sama saudara. Jangan sok jadi pahlawan. Dia tuh saranaku. Itu cuma untuk gini loh. Mengemas supaya engkau enggak sakit hati gitu loh. Jadi reaksinya, itu sarana gitu. Tapi jangan bilang gini, memang kok kayak kurang jahat.
Emang Tuhan tuh mau bereskan aku, makanya aku ketemu orang jahat kayak kue. Nah saudara akhirnya menghakimi. Padahal sebetulnya sama-sama punya kepentingan untuk diproses. Ya, saudara di sini menceritakan orang yang begitu rajin, tekun. Pokoknya doa malam itu worship night itu enggak mungkin 1 season, 2 season perlu. Ada lagi Bu, ada 3 season, bila perlu seperti itu saudara. Bahkan menghadapi orang-orang yang model kayak antik. Antik, unik tapi tidak menarik saudara ya. Dia sabar. Itu level sudah sebetulnya tinggi saudara. Tinggi tuh saudara. Tapi anehnya saudara. Tuhan bilang begini. Bahkan dikatakan dan engkau tetap sabar menderita. Ngempet. Ya, the power of ngempet. Hanya karena apa? Lihat Tuhan. Duh, gak karena Tuhan tak ulek kamu gitu ya saudara ya. Tapi di sini Tuhan bilang gini. Ayat 4, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Nah saudara inilah sebetulnya message-nya malam hari ini. Kasih semula, kasih mula-mula. Saudara kita tuh bisa loh melakukan aktivitas yang pokoknya sampai manuver lah pokoknya saudara. Tapi ya kalau gak ada kehidupan hati dan cinta, saya tanya, itu ada kehidupan gak saudara? Halo? Ada kehidupan gak saudara? Gak ada. Tidak ada kehidupan. Jadi gimana Bu? Ya rutinitasmu, ritualmu tetap jalan tapi supranaturalmu gak pernah jebol. Gak pernah nembus. Kenapa? Engkau cuma melakukan sebuah aktivitas. Engkau bukan sedang menjalin, membangun sebuah manusia rohmu dengan penuh kesadaran. Jadi gini saudara, kita semua itu bukan manusia hebat. Bukan manusia hebat. Tapi karena kita punya Tuhan yang hebat. Nah saudara, itu loh permasalahannya. Kita punya Tuhan yang hebat. Makanya kita dijadikan seperti orang hebat. Karena kita anak. Nah status anak ini saudara harus jangan sampai pernah lepas dari pemikiran kita. Saya ini anak. Jadi harus sama seperti bapaknya. Gitu saudara, pede amat gitu saudara. Nah saudara terkasih, ingat kita memang bukan siapa-siapa. Tapi ingat kita ini punya Tuhan yang hebat, Bapak yang luar biasa. Jadi bagaimana mungkin kita tidak dijadikan orang hebat, itu mustahil. Saudara terkasih, saya ini beberapa hari saudara ya. Saya punya fase yang sangat-sangat berbeda dari yang biasanya. Cara Tuhan bicara, cara Tuhan menyatakan sesuatu tidak seperti yang biasanya saya lewati bersama Tuhan. Ini lebih seperti kayak gini loh. Tuhan tuh seperti membuat saya bagaimana mengasah hati saya, mengasah roh saya, mengasah pikiran saya. Jadi sekarang Tuhan tuh enggak pernah ngomong gamblang begini. Enggak. Dia mancing dulu. Kalau saya dikasih begini, saya nanti mikirnya kemana ini? Hati saya ini dibawa kemana? Saudara, nanti dibiarkan hati saya ini misalkan punya reaksi bagaimana gitu. Nanti kalau ada kelirunya seperti ada alarm. Ketika ada alarm itulah saudara, saya berhenti dan jadi gimana Tuhan? Tanya lagi, menurut kamu bagaimana? Coba. Saudara dalam 3 bulan ini saya sampai jujur ya, kayak sesuatu yang diperbaharui di Pentium saudara ya. Rada bingung saudara, tapi terakhir Tuhan ngomong gini, aku sedang memperbarui jiwa rohmu, mindsetmu. Apalagi sampai ujungnya kau harus mengerti sama seperti aku dalam tanda kutip. Saudara, ini loh. Artinya kalau sekolah itu, kalau orang dunia itu sampai berapa saudara? S2, S3, profesor terus apa? S teler, S apalah pokoknya sampai ter. Bedanya saudara kalau orang dunia itu sekolah tambah tinggi, tambah botak saudara ya, pusing. Walaupun duitnya banyak. Tapi bedanya kalau kita anak Tuhan, semakin Tuhan bawa di sekolah yang sangat tinggi saudara ya. Kita ini jadi orang yang secara kedagingan ya, selera demi selera itu jadi runtuh.
Saudara, saya ini kalau mau ngomong 5 tahun yang lalu, wah masih sangat-sangat memprioritaskan tentang penampilan. Bagi saya penampilan itu seperti nyawa saya gitu saudara. Saya selalu ngomong sama Tuhan, Tuhan masa hobi satu ini aja masih harus dipenggal Tuhan gitu saudara. Masa harus dimatikan, harus dipenggal Tuhan. Tapi saudara, Tuhan itu tidak pernah paksa, cuma senyum. Sekarang saya itu tidak terlalu memprioritaskan semua itu. Saya tidak terlalu bingung dengan apapun saudara ya. Kalau dulu saya baju 2 bulan gak beli rasanya saya rada-rada nyindir Tuhan. Gitu. Tuhan tidak bosan dengan penampilanku seperti ini. Saya nyindir Tuhan begitu saudara. Saya selalu ngomong Tuhan tidak bosan yang ini terus bajunya muter ini terus. Nyindir Tuhan. Nanti ujungnya ya sudah beli sana. Tapi terus saya tidak terus schedule gitu enggak. Nanti biar berjalan waktu tiba-tiba Maria atau siapa ke mall gitu terus ngelirik kena jatuh cinta gitu saudara. Sekarang hampir enggak pernah saya ngomong itu. Justru Tuhan tuh ngomong gini. Enggak bosan kamu sama ini. Saya ngomong apa? Dinikmati saja Tuhan. Kan kecantikan bukan dari situ, dari sini. Pinter. Kata suami ibu, nek istriku gitu, haleluya. Saudara terkasih itu loh, saudara dengan Tuhan. Selera demi seleramu itu nanti akan berubah. Nah, saudara terkasih, siapa yang kemarin saya dengar nyelentukan gitu ya. Kadang-kadang saya enggak paham Bu Indah tuh ngomong apa gitu. Saya lebih paham khotbahnya Hendra gitu. Ilustrasinya jelas, gamblang dan maktes gitu saudara. Nah ibu tuh aduh kadang-kadang gak nyucuk aku. Seperti kayak bukan gak injak tanah lagi. Gak bisa napas. Saudara terkasih. Kadang saya juga merenungkan gini. Tuhan. Ini aja contoh-contoh saudara. Saya percaya enggak bunga sampai hari ini belum diutek loh saudara. Satu pun bayangin. Setiap mau datang ke bunga rasanya enggak bisa napas saya. Ya wis Tuhan sih entek oksiginku. Sampai kering sampai layu. Tapi Tuhan bilang gini, Jim. Mau lihat kelayuannya sampai seberapa. Itu pun tetap ada nilai. Tapi jujur saudara, setiap datang ke bunga itu rasanya gak bisa napas saya. Entek aku segini langsung saudara. Tapi saudara tahu, Tuhan itu senyum. Dan Roh Kudus bilang gini, itu loh Tuhan yang kita sembah. Dia tidak pernah lihat kecacatannya. Tidak pernah lihat kecacatan anak-anaknya. Bagi dia itu kalau anaknya respon itu kebanggaannya gitu saudara. Bahkan ketika walaupun salah tafsir, salah ini gitu saudara. Orang minta 1-2 tangkai beli sak gebok. Tetap bagi Tuhan itu hatinya mau yang terbaik gitu saudara. Tuhan tuh senyum-senyum loh. Saya lihat bunga nih tambah kering tambah kayak peok saudara. Tapi Tuhan itu lihatnya senyum saudara. Terus saya tanya Tuhan, lah terus kenapa Tuhan setiap saya dekat itu rasanya sesek. Roh Kudus bilang, nah ini saudara, bersahabat sama Roh Kudus itu masih dapat bocoran. Roh Kudus bilang ini, asli nih yo gak layak, asli nih. Tapi wong dasar bapak, itu anak, dari apa? Saudara paham di sini? Karena dia bapak, dia enggak lihat kecacatan kita. Dia tidak lihat compang-campingnya kita, dia tetap senyum. Saudara terkasih, seperti ada sebuah kisah di mana ketika pemain piano, ya musisi lah ya, dia menantang siapa yang berani main piano di depan. Tiba-tiba anak kecil saudara. Anak kecil saudara berani menerima tantangan itu dan mainnya ting tong. Tapi karena musisi ini saudara menutupi semua kelemahannya jadi simfoni, jadi luar biasa. Tiba-tiba Tuhan kasih saya itu hikmat itu. Hidupmu memang
Tidak ada apa-apanya. Tapi ketika kau meresponi hati Tuhan, kau bukan tidak ada apa-apanya, bahkan bukan apa-apa. Tapi engkau penuh kemuliaan. Karena apa? Sang kemuliaan itu apa? Menudungi hidupmu. Saya sampai nangis saudara. Wow, Tuhan kau luar biasa. Dan yang kedua saudara, Tuhan bilang gini, biar aku menikmati dulu bunga-bunga ini. Oh, ternyata Tuhan masih mau menikmati. Bagi saya, aduh kapan ini menyentuh, kapan selesai Tuhan? Kan saya beban saudara, kok enggak mari-mari, satu belum dikerjain saudara. Setiap kali, ya nanti ya mau tak kerjain. Setiap kali sudah mau sampai sapa, rela sapa suruh bawa ke atas, taruh kamar mami. Saudara, suami saya gini, ini bunga mau diapain di kamar? Bunga yang hidup tuh saudara, kan sudah apa namanya? Kering saudara ya. Terus suami saya gini, ini bunga mau diapain mam? Saya bilang, jangan kau pandang itu, halaukanlah pemandanganmu dari bunga itu. Karena suami saya bingung, mau ranjang ada bunga ini saudara. Dan saya tuh berniat itu mau ngerjain, tapi ujungnya apa? Suami saya bilang ini, ma jangan taruh sini, aku sungkan bunga-bunga ini, pindahin lagi saudara. Suami saya selalu sungkan lihat bunga itu saudara. Tapi Tuhan bilang apa? Biarkan aku menikmati dulu. Biarkan aku menikmati. Yang satu ditaruh di menara doa. Yang satu ditaruh di depan ruang keintiman. Nah, saudara terkasih, Tuhan berkata begini, aku itu Tuhan yang suka sekali mendandani yang tidak bernilai menjadi yang punya kemuliaan. Itu aku, kata Tuhan. Nah, saudara, sejujurnya saya kaget juga sih ketika Tuhan biar aku menikmati dulu. Nah, saudara, satu kali saya ini ke menara, saya lagi doa, pagi kira-kira 3:30 saudara, saya masuk. Saya mau masuk menara doa itu, baunya wangi sekali. Dan saya tahu bahwa bunga itu nggak dikasih parfum. Tapi wangi, ini yang di menara doa saudara ya. Yang bunga palsu saudara. Itu baunya tuh wangi. Sampai saya cium-cium saudara. Yang mana yang harum ini ya? Tapi saudara itu semerbak, itu satu ruangan. Dan saudara tahu gak? Ketika saya sudah tidak mikir lagi, saya mulai menyembah. Seperti Tuhan itu seperti ini. Seperti embun, seperti apa ya, serpian emas itu diturunkan di bunga-bunga itu saudara. Yang saya langsung kaget. Saya sambil nyembah, lagi nyanyi pengagungan, saya nangis saudara. Wow. Saudara, dan Tuhan berkata, biar adil. Kenapa? Yang satu kan saya taruh di depan ruang keintiman tempat saya nyembah Tuhan. Yang satu di menara doa. Tuhan bilang gini, yang di menara doa itu adalah pasukan-pasukan yang, apa ya Tuhan bilang, pasukan-pasukan yang kuat, kayak gitulah saudara. Saudara terkasih, itu Tuhan. Kembali lagi saudara, semua jeripaya kita, kesetiaan kita. Tapi kalau kita sudah kehilangan yang namanya kasih mula-mula, ini yang menjadi keropos, ini yang membahayakan. Kita nggak boleh membiarkan kasih mula-mula itu hilang. Walaupun sejujurnya saudara, semakin kita menjadi lebih dewasa, ibarat gini. Kalau naik gunung saudara, semakin mengkerucut ya saudara ya. Ya kan? Semakin mengkerucut, semakin kecil. Jadi space-nya kita untuk, kalau kita nggak hati-hati jatuh ya saudara ya. Tapi saudara terkasih itu gini, seperti gini. Kalau kita ini semakin dibawa Tuhan naik dalam kedewasaan saudara. Artinya
Kadang kita tuh merasakan sebuah kesendirian, kesunyian, tetapi bukan kekosongan. Berat saudara. Bahkan kalau mau bilang gini, beban karena gini, buat saya secara pribadi ya. Saya ini kan harus mengimpartasikan yang di bawah. Saya punya tanggung jawab untuk bisa memberi warisan ilahi yang di bawah. Dan saya punya sebuah tanggung jawab untuk membawa orang-orang ini. Terus dibawa naik ke Tuhan, itu berat sekali saudara. Dan seringkali saya merasa seperti kayak mau mati. Jujur. Berat Tuhan. Sampai kayak gak kuat. Dan saudara terkasih. Efek seperti itu membuat saya tuh mengalami banyak kekeringan. Kering sekali. Tapi satu hal yang saya rasakan ya. Di dalam kekeringan itu. Roh Tuhan itu masih sangat kuat di dalam saya. Saya nggak tahu dengan hamba Tuhan yang lain seperti gimana, saya nggak ngerti. Jujur saya kadang-kadang juga berpikir, apakah saya yang terlalu berlebihan atau saya nggak tahu Tuhan. Tapi saya yakin gini, ini kalau bukan Tuhan ya nggak bisa gitu loh saudara. Nggak mungkin. Yang tiap hari dan itu terus. Itu bukan setahun 2 tahun saudara. Sampai saya melihat mulai satu persatu didandanin. Satu persatu jubahnya diubahkan, diganti. Mulai satu persatu jubahnya saudara, bahkan tiba-tiba yang sudah bagus dan tiba-tiba ada yang robek lagi seret gitu ya. Aduh, udah kayak Tuhan. Nangis loh saudara, kalau jubah udah bagus-bagus. Berjalan waktu tiba-tiba robek seret. Tuhan cuma bilang gini, kamu nangis, sakit. Aku jauh lebih sakit kata Tuhan. Dan ujungnya saudara, Tuhan tidak langsung mengganti jubah itu. Tapi dia tunggu pribadi itu menyadari keberadaannya dan mulai datang lagi ke Tuhan. Mulai datang. Tapi selama dia tidak menyadari ini apa yang terjadi saudara. Menopang. Terus seperti kayak lilin itu dijaga. Jangan sampai kelip-kelipnya ini tambah mati. Pes. Diperanginlah dan bla-bla seperti itu. Makanya di firman Tuhan kan katakan gembala itu memberi nyawa sama domba. Artinya tidak main-main sebuah kepercayaan. Dan kalau sudah mulai dia kembali ke Tuhan. Sampai jubahnya itu kadang diganti, kadang cuma dipulihkan. Karena apa saudara, saya satu kali gini. Lihat satunya dipulihkan, kok ya ini kok enggak yang pernah gini saudara, saat itu tidak diganti cuma dipulihkan aja sebagiannya. Karena Tuhan tuh berkuasa ya sudah enggak kelihatan lagi. Yang tadi ada kecacatan. Tapi satu kali itu ada yang benar-benar diganti. Loh, Tuhan kok enggak seperti yang itu, saya bilang ini. Tuhan bilang apa? Aku tidak menggantikan. Karena apa? Dia jatuh lagi saudara. Walaupun jatuhnya tidak separah seperti yang pertama. Tapi jatuh lagi. Kenapa saudara? Ketika dia jatuh lagi, kalau misalkan tadi jubah itu diganti saudara, ada konsekuensi yang berat. Dan Tuhan tahu dia bakal jatuh lagi. Dan saudara, ketika ini kembali lagi, baru jubahnya diganti yang baru. Di dalam jubah itu saudara, ada banyak pernak-pernik.
itu sesuai apa kehidupannya. Sesuai bagaimana dia menabur hidupnya. Sesuai bagaimana dia punya pengabdian. Sesuai bagaimana perjalanannya bersama Tuhan. Itu akan menentu semua permata-permata yang menghiasi jubah-jubah itu. Bahkan akan menentukan seperti apa bahannya, sutranya, kainnya, gemerlapnya. Wow, pokoknya Tuhan kita the best. Nah, saudara terkasih, kenapa firman Tuhan berkata, demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh dan bertobatlah. Kenapa saudara, orang yang kehilangan kasih mula-mula itu seperti dosanya itu begitu seperti kejatuhannya itu seperti beng gitu. Kenapa? Kenapa saudara terkasih? Kenapa orang yang sudah kehilangan kasih mula-mula itu bagi Tuhan seperti kejatuhannya itu sangat besar. Bahkan dikatakan bertobat adalah lakukan lagi seperti semula yang telah kau lakukan. Ya. Bahkan kalau kita tidak melakukan itu kaki Dian akan diambil. Karena apa saudara? Artinya kalau kita sudah tidak punya kasih mula-mula di hati kita, itu tidak ada terang di hati kita. Berarti apa? Hati kita penuh dengan kegelapan. Dan kalau sudah kegelapan berarti apa saudara? Yang menjadi tuan dalam hidup kita adalah roh jahat. Artinya apa? Engkau dikendalikan sama roh jahat. Contoh, orang Farisi, orang Saduki. Itu kan orang yang benar-benar kehidupan firman loh saudara. Tapi kejam, tragis, tega, karakternya gak berubah. Jadi secara fisik dia agamawi. Tapi jiwa dan rohnya, roh jahat yang menunggangi hidupnya. Itu yang Tuhan kenapa bilang, kau jatuh terlalu dalam, bertobat. Yang kedua saya mau sampaikan sama saudara. Seperti seringkali saya ngomong, ada kalanya kita tuh seperti, kok Tuhan gak ada ya? Kok rasanya kering ya? Ada fase-fase kita akan alami seperti itu saudara. Tetapi ya saudara, kalau itu menjadi perjalanan sebuah kedewasaan, Tuhan izinkan kau alami seperti itu saudara. Itu tidak akan membuatmu kehilangan damai sejahtera. Asal ada damai sejahtera Tuhan dan engkau tetap melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang kau lakukan tidak berkurang saudara. Itu tandanya engkau sedang di-upgrade Tuhan. Manusia rohmu sedang didewasakan Tuhan. Dan kau butuh iman bahwa Tuhan tetap ada di dalam aku. Jangan tertipu sama iblis. Bahkan seperti tadi saya katakan bahwa Tuhan tuh mengerjakan sesuatu yang rahasia, yang terlalu besar. Sementara engkau tidak boleh tahu apa yang dikerjakan Tuhan. Makanya ada firman begini, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan tidak pernah timbul dalam hati. Itu yang Tuhan sediakan. Bagi siapa? Orang mengasihi Tuhan. Siapa orang mengasihi Tuhan? Yang hati dan sukacitanya tidak bergantung dengan apa? Dompet. Tidak bergantung apa? Dunia. Apapun keadaannya. Dia tetap punya keputusan. Mencari wajah Tuhan. Saudara terkasih. Ketika kau tidak memahami apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidupmu. Jangan marah. Jangan curiga sama Tuhan. Saudara, apakah menurut saudara seperti Pastor Joe bilang, ya, tanda-tanda keajaiban supranatural, ya, bahkan kalau kita lihat misalkan di Bahtera Manaim, saudara ya, selalu mereka itu kan semua perkataan yang spektakuler, saudara ya. Apakah itu sebuah cuman isapan jempol? Menurut saudara bagaimana? Tuhan bilang gini, di akhir zaman ini orang sampai ujungnya gak percaya lagi seperti itu. Itu bahaya. Padahal justru di saat-saat seperti inilah saudara.
penantian kita yang begitu sekian lama, itu akan ending. Akan ada expirednya saudara. Dan jangan sampai nanti saudara seperti 5 darah bodoh. Karena engkau sudah trauma, sudah capek, sudah letih dengan semuanya. Dan ujungnya kau gak percaya lagi. Begitu terjadi, begitu ada kairos saudara, begitu Tuhan melalui perjalananmu dan engkau tidak siap di situ. Saudara terkasih, apapun yang biasa kau lakukan, jangan berubah, jangan berkurang. Tetap lakukan kesetiaanmu, perbuatan baikmu, apapun, bahkan lebih dan lebih lagi. Jangan berkurang. Karena kau tidak pernah tahu saat dan waktunya Tuhan melewati hidupmu. Saat dan waktunya kairos Tuhan datang kepadamu. Suddenly, tiba-tiba. Dan jangan sampai engkau tidak siap. Hanya karena kau tidak menjaga hatimu. Hanya karena kau terpaku dengan keadaanmu, engkau terobsesi dengan kondisimu sehingga apa? Hatimu mulai menarik diri dari hadapan Tuhan. Saudara, justru saat ini kita harus lebih giat. Jangan berkurang, jangan kendor, jangan tidak setia. Jangan sampai saudara tidak teruji dengan Tuhan. Bahkan paksakan dagingmu, apapun itu aku mau setia sama Tuhan. Kesetiaanku bukan tergantung keadaan, kondisi atau apapun. Kesetiaanku karena apa? Kedewasaanku. Aku mengenal Tuhan yang kusembah. Percayalah saudara. Semuanya tidak akan pernah berujung dengan sia-sia. Saudara dengar tadi? Orang yang sudah tekun. Bahkan sabar menghadapi orang-orang yang brengsek katakanlah. Yang munafik. Dia sabar, dia tekun saudara. Tapi ketika Tuhan bilang kau tidak punya kasih mula-mula atau kau kehilangan kasih mula-mula. Itu tidak berarti bagi Tuhan. Bagaimana kita bisa terus menjaga kasih mula-mula? Salah satu contoh adalah terus berbuat kebaikan. Ketika engkau terus berbuat kebaikan sampai kau menjadi apa? Gaya hidup. Ibaratnya gini saudara, saya kalau tidak melakukan kebaikan, tidak memberi tidak berbuat sesuatu lah, itu saya pasti gelisah. Dalam satu hari itu pasti harus ada apa yang saya lakukan. Kalau tidak, saya merasa tidak berfungsi hidup saya. Jadi Bapak Ibu terkasih, terus jangan pernah berhenti melakukan kebaikan demi kebaikan. Tanya Tuhan, apa yang harus kau lakukan, apa yang bisa kau perbuat untuk kemuliaan Tuhan. Apa yang bisa kau lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Dan saudara harus punya inisiatif, jangan pasif. Jadi orang mengasihi Tuhan itu selalu punya inisiatif. Selalu punya apa? Ide-ide bagaimana saya terus melakukan ini dan ini. Terus sampai satu kali Tuhan berkata, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dalam apa? Wow. Saudara, iblis sedang mencari mangsa dan berusaha menipu jiwamu, mengalihkan fokusmu, bahkan melukai hatimu, menoreh-noreh membuat engkau apa? Capek dengan Tuhan. Hati-hati. Spirit-spirit ini lagi merajalela. Saudara, mari. Jadilah orang-orang yang bisa mempertahankan imannya, kesetiaannya, kepercayaannya kepada Tuhan. Maka saudara, engkaulah jadi orang yang terus Tuhan angkat. Menjadi kepala dan bukan ekor. Terus naik dan tidak turun. Percayalah saudara. Saya merasakan begini ya. Semakin kesini, semakin saya itu diserahkan banyak kepercayaan. Saudara. Dan saya bilang sama Tuhan. Sampai kemarin saya diskusi sama Bu Jenny. Bu, ayo Bu, kita bersinergi. Saya bilang kita atur planning begini, ayo Bu ke depan. Kita menerobos bersama-sama. Dan saya bilang sama Bu Jenny, kita bawa setiap jemaat bersama-sama kita. Kita tidak kerja sendiri. Kita mau sama-sama melakukannya, sama-sama nerobos. Saudara terkasih hari-hari ini bangkit
dari semua keterpurukan, dari semua keletihan, dari semua kesedihan, dari semua apapun yang membebat hatimu. Jangan sampai engkau tidak memenangkan pertandinganmu sendiri. Jangan sampai iblis mengalihkan fokusmu, mencuri hatimu dari Tuhan. Dan engkau sampai kehilangan yang namanya chemistry Tuhan. Apapun yang kau kerjakan sepertinya berat. Saudara, orang dunia aja mengerti profesional. Kenapa kita anak Tuhan tidak? Mengesampingkan semua keletihan di jiwamu, Tuhan tahu kok. Tuhan ngerti kok. Percayalah saudara. Justru engkau itu dibalik karya Tuhan yang begitu penuh rahasia. Ada sesuatu yang luar biasa, percayalah. Jangan sampai gini loh. Duh Eman ya, kamu ini loh lagi di persiapan Tuhan seperti ini kok kamu kayak gitu sih. Saya pernah enggak? Saudara merancangkan sesuatu yang wow gitu ya. Tapi yang kau persiapan tuh kayak rasanya grembosi gitu saudara. Pernah enggak ngalamin gitu saudara? Jangan sampai kita seperti itu. Hanya karena kita capek, kecewa, sehingga kita kehilangan gairah dengan Tuhan. Minimal gini saudara, minimal. Tuhan, saya memang capek nih, capek sekali Tuhan. Tapi ketika ada kekuatanmu di hidupku, maka semuanya akan lewat. Kesadaran ini saudara yang harus kita bangun dengan Tuhan. Dan yang kedua, Tuhan dalam setiap musim, bahkan dalam setiap ujian apapun, mampukan hatiku punya ketetapan hati. Untuk apa? Setia. Jadi ketika kita datang sama Tuhan, ya saudara, kita bukan datang dengan gerundel apa enggak. Dan Tuhan tuh gini, dia pribadi yang ketika kita mau curhat, mau buang sampah, sah-sah aja dibagi Tuhan, itu enggak masalah. Daripada kita pura-pura diam tapi mati perasaannya, Tuhan enggak suka. Lebih baik kamu ngomel, malah itu selesai dan kamu kembali lagi sama Tuhan. Tapi saya percaya kalau orang dewasa enggak akan terus di fase itu saudara. Orang dewasa itu semakin mengerti. Tuhan, aku tahu. Ini yang berat, ini pasti sesuatu yang luar biasa. Itu aja saudara. Pasti luar biasa Tuhan. Jagai hatiku. Jagai semua dalam hidupku Tuhan. Aku nak mau Tuhan. Didapati aku tidak berkenan. Tolong aku Tuhan. 2 hari yang lalu saya bilang, Tuhan tolong ya aku. Aku tahu ini tidak mudah. Intinya gini saudara, bawa rombongan yang semua harus menang. Itu tidak mudah saudara. Bayangkan kalau saudara itu pergi atau ke Israel kayak kemarin ya. Kan misalnya kita mau jalan gitu. Bu masih ada yang di toilet. Oh iya tunggu. Yang di toilet sudah keluar. Ayo bu masih ada yang foto-foto. Oh iya. Sudah foto-fotonya selesai. Ayo berangkat. Bu ada yang belajar. Satu udah selesai, satunya terus sampai sudah semua, yuk jalan. Ternyata perjalanan dengan Tuhan itu membawa jiwa-jiwa itu seperti itu saudara. Oh kita langsung ini sudah next level kedua, ayo. Wah, terus Tuhan, ada satu nyantol. Saking ini enggak fisik, kalau fisik pasti ngomel. Ini gara-gara kamu ini ya. Jadi saudara kalau sudah seperti itu, sebagian besar sudah siap, yang 1, 2 masih glendot, masih apa saudara. Itu gimana caranya Tuhan? Yang 11 ini dihiburkan saudara. Dikasih apa saudara? Bonus-bonus kecil supaya enggak kerasa nunggunya. Itu jadi kalau saudara terima bonus-bonus, oh berkat luar biasa, bonus-bonus kecil, wis seneng. Sampai yang, tapi saudara sekali lagi, semua yang sudah ditetapkan Tuhan, apapun Tuhan akan tunggu.
Itulah istimewanya Tuhan yang kita sembah. Makanya saya bilang Tuhan itu terlalu sabar. Sabarnya luar biasa. Kasihnya kemurahan, pokoknya wis. Karena saya gak sanggup saya lihat Tuhan ini luar biasa. Tapi di balik itu semua itu memproses saya, saudara. Untuk lebih punya kemurnian hati, punya ketulusan dan terus penguasaan dikerjakan. Tapi ada bagian orang yang Tuhan bilang, ini enggak bisa dibawa naik lagi sementok. Ada saudara, enggak bisa diapa-apa. Wes di sini tok mentok. Orang bisa naik 5, dia cuma naik 2. Dipaksa del langsung saudara. Saudara terkasih, saya nggak tahu kenapa harus ngomong ini cerita perjalanan, cerita ya kehidupan tiap hari bersama Tuhan. Saya nggak tahu kenapa mengarah ke sini, saya juga nggak ngerti. Tapi saya berharap saudara ini bisa menjadi berkat. Bahwa saudara mengerti bahwa saudara orang sangat dicintai Tuhan. Sangat dicintai Tuhan. Kalau enggak mungkin. Yang kedua, Tuhan menjamin kemenanganmu. Dia Tuhan yang bersumpah atas kemenanganmu. Kalau enggak, kau enggak bisa bertahan di tempat ini. Percayalah saudara. Saya bukan bilang tempat ini paling baik, tidak. Tapi intinya di mana Tuhan menetapkan engkau di sebuah tempat. Pasti saudara kalau engkau bertahan di situ, kau akan maksimal. Tapi ketika kau tidak bertahan di situ, kau nggak bisa maksimal. Walaupun nanti di sana tetap hidup, tapi beda. Kenapa? Tempatmu bukan di situ. Tuhan taruh kau di sini, itu punya tujuan, punya kemuliaan. Artinya ini, selama kau tidak keluar dari relnya Tuhan, Tuhan yang jamin semua. Saudara. Yang ketiga, walaupun nanti kemenangan itu tidak sama, masing-masing orang itu beda. Kenapa? Dari mana takarannya saudara? Dari buah kehidupan. Sekali lagi makanya saya bilang tadi, jangan berhenti buat kebaikan. Terus lakukan kebaikan walaupun mungkin kebaikan bukan uang atau apa. Setidaknya misalkan kalau ngadapi orang menguasai diri, sabar. Itu sudah kebaikan. Penguasaan diri itu kebaikan. Kerendahan hati, enggak marah, tidak marah, tenang, sabar ya. Itu kebaikan. Macam banyak hal. Inisiatif, saya lakukan ini. Inisiatif. Ada macam yang tidak, istilahnya, tidak ternilai, maksudnya banyak bisa kita lakukan. Cara bagaimana kita menentukan poin-poin perkenanan Tuhan. Ya saudara, tapi kalau kau jadi orang yang cuma pasif, diam, ya kan terima, tapi enggak bisa. Seperti orang yang ABCD yang terlalu maksimal, yang terlalu, tapi setidaknya Tuhan bilang ini, kan kau tetap aku beri kemenangan. Nah sekarang keputusan saudara, mau seberapa kemenanganmu? Kita punya keputusan saudara. Saya sering ngomong sama Maria, kenapa Mami harus lakukan ini? Kenapa Mami harus lakukan ini? Dan harus nangkep hatinya Tuhan. Harus ngerti apa yang Tuhan suka. Itu saudara. Sekalipun. Bahkan saya katakan sesungguhnya. Kalau istilah gini, kalau orang nabur, sesungguhnya aku ini kekurangan. Tapi karena Tuhan mau, oke. Bahkan kadang seringkali Tuhan minta benih. Tadi saya dengar ibu ini bilang gini, apa yang saya terima lebih banyak untuk Tuhan. Dalam hati, puji Tuhan. Berarti saya mirip sama ibunya. Bersyukur. Itu sebuah kebanggaan dalam anugerah. Enggak memper, aduh aku anak siapa. Saudara, mari miliki kemiripan dengan Bapa Surgawi. Kemiripan dengan Tuhan Yesus.
kemiripan dengan Roh Kudus. Minimal kemiripan dengan pemimpin. Mirip. Jangan tidak ada kemiripannya. Terlepas apapun kau punya kekurangan. Tapi kalau ada sesuatu yang spesifik dan itu menjadi yang menonjol. Setidaknya ketika iblis mendakwamu, Tuhan punya dasar untuk membelamu. Amin.